Mari kita datang dengan tobat yang sejati sebagai bukti kesetiaan kita untuk tetap berada di jalannya. Pencinta Sang Sabda, di mana saja Anda berada, jumpa lagi bersama kami, Frater SVD, Seminari Tinggi Santo Paulus, Lerelero, dalam Renungan Mingguan edisi Minggu kedua Advent. Saya, Frater Leo Silvester SVD, akan menuntun kita dalam permenungan ini. Baik, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Injil yang akan direnungkan diambil dari Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah buluh unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan, permenungan kita minggu ini saya beri judul, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan." Pada hari Minggu Advent pertama, kita telah merenungkan pentingnya sikap berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan. Minggu ini, sabda Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah lah yang kita nantikan, sehingga patutlah kita bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan kedatangannya. Persiapan yang terbaik untuk menyambutnya adalah dengan bertobat dan kembali kepada Allah, agar Ia mendapatkan kita tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa sebelum kedatangan Mesias akan ada suara yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Suara ini dilukiskan seperti bulldozer yang digunakan untuk membangun jalan bebas hambatan. Jalan itu membuat Tuhan dapat mencapai tempat yang tertutup, bahkan terisolasi. Lalu, bagaimana cara membuat jalan itu? Setiap lembah harus ditutup
dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Dalam bacaan Injil, penginjil Markus menggenapi nubuatan ini dalam diri Yohanes Pembaptis sebagai suara yang berseru-seru itu. Suara yang berseru-seru itu adalah gambaran pertobatan yang diserukan Yohanes, yakni runtuhnya puncak kesombongan, tertimbunnya lembah kekelaman, dan lurusnya hati yang bengkok. Ada pemulihan dan ada baptisan sebagai simbol pengampunan dosa. Namun, Yohanes tahu itu tidak cukup. Perlu sesuatu yang lebih dari baptisan di Sungai Yordan. Ia paham bahwa baptisan yang dia lakukan hanya sebuah persiapan, karena Yesus, Sang Mesias yang akan datang dan akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Dia yang akan datang ini lebih berkuasa daripada Yohanes. Karena itu, Yohanes Pembaptis menganggap dirinya tidak layak untuk melayaninya sebagai budak sekalipun. Karena ia yang datang ini adalah Tuhan, Sang Mesias yang dinanti-nantikan itu. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan, bacaan-bacaan suci pada hari Minggu kedua Advent ini mengajak kita untuk menjadi rendah hati, yaitu agar kita mau datang kepada Tuhan dengan mengakui segala dosa kita di hadapannya, yang bagaikan lubang-lubang ataupun bukit yang menghalangi Dia untuk masuk ke dalam hati kita. Mari kita isi lubang keputusasaan dan kita ratakan bukit-bukit kesombongan kita, agar semakin lapanglah jalan baginya. Dalam sakramen pengakuan dosa, mari kita datang dengan tobat yang sejati sebagai bukti kesetiaan kita untuk tetap berada di jalannya. Biarlah rahmat pengampunan Allah memulihkan kita dan mendatangkan kembali kasih, kesetiaan, keadilan, dan damai sejahtera di dalam hati kita dan hati semua orang. Semoga dengan demikian kita semakin siap menyambut kedatangannya. Tuhan memberkati kita dan selamat berhari Minggu dan menantikan kedatangan Mesias.